Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Bersiap-siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihamdihi ilayka wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Diskan semua ya? Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dalil husnuzon dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Siapa yang masih ingat di dalam kandungan ayat tersebut husnuzon bahas apa saja? Terus juga terus apa lagi? Terus oke. Seperti apa? Oke, good. Lalu setelah itu ya penting sekali untuk kita memahami berhusnuzon kepada Allah. Lalu pada hari ini, perhatikan. Lalu pada hari ini kita akan belajar tentang berhusnuzon kepada Allah. Tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan contoh dari perilaku berhusnuzon kepada Allah. Selain itu mampu untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang mau mencontohkan dari perilaku berhusnuzon kepada Allah? Ada yang mau mencontohkan? Kalau kita misalnya dikasih cobaan, kita itu harus sabar. Jadi Allah tuh harus kita tahu cobaan selanjutnya. Oke, gas ya. Perhatikan, silakan lihat ke depan. Jadi ya, pengertian berhusnuzon kepada Allah itu dapat dipahami bahwasanya kita sebagai umat muslim harus berprasangka baik kepada Allah, yaitu percaya pada kebaikannya, percaya bahwasanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan Allah akan menerima taubat bagi hamba-hambanya yang meminta bertobat kepada Allah. Selanjutnya yaitu berhusnuzon kepada Allah, meyakini di dalam hati bahwasanya Allah akan memberi rizki kepada hambanya. Rizki itu tidak hanya berupa materi saja, tetapi dapat berupa kesehatan, lalu diberi nikmat anggota tubuh yang lengkap, maka harus dipergunakan untuk kebaikan. Contohnya, kita diberi mata untuk melihat hal-hal yang baik, lalu diberi tangan untuk membantu temannya, untuk membantu orang tuanya, dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Nah, dalil berhusnuzon kepada Allah itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Hukumnya berhusnuzon itu apa? Coba, Mat, baca, Mat. Baca apa? Yang keras. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka dari amri fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sungguhnya aku dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka dalam mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oke. Jadi ya, Allah itu sudah berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Tetapi jika ingin dikabulkan doanya, tentu ada syaratnya, yaitu dengan memenuhi perintah Allah. Jadi menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Mau kita berdoa apa saja, bahkan dengan penilaian manusia sesuatu yang tidak mungkin, tetapi di hadapan Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang belakang itu nulis apa? Oh, nulis, oke. Jadi kita yang sebagai umat Islam itu tidak boleh berputus asa dalam berharap kepada Allah. Kita harus senantiasa berharap kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Kita harus terus berharap kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kita mengadu, untuk kita meminta. Karena dengan kita meminta kepada Allah, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Tapi beda jika kalian itu berharap kepada manusia, kita bisa kecewa. Selanjutnya yaitu di dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari nomor 6856. Silakan dibaca di buku paketnya ada. Dibaca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keras. Jadi di dalam hadis tersebut ya terdapat pesan di dalamnya bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah. Selanjutnya yaitu hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita agar selalu berbaik sangka kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Maupun kita diberi ujian yang sangat berat, contohnya kehilangan orang yang disayang, kita harus tetap bersyukur kepada Allah bahwasanya ada hikmah di balik itu. Tentunya kalian pernah tidak kehilangan orang yang disayang, misalnya ada saudaranya yang meninggal? Pernah nggak? Gimana perasaannya? Sedih apa? Sedih nggak? Nah, walaupun kita sangat sedih, sangat berat, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya yaitu kita sebagai seorang muslim ketika punya salah, tentunya kita semua punya salah, pernah berbuat dosa, cepatlah untuk bertaubat kepada Allah. Hello. Fokus. Jadi sebesar apapun dosa kita harus bertobat kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita. Selanjutnya yaitu siapapun yang berusaha mendekat kepada Allah, maka Allah akan menyambutnya. Contoh, ketika kita berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan membalas berlipat-lipat ganda. Dengan kita selalu berusaha mendekatkan kepada Allah, insya Allah akan memberikan rahmat serta pertolongan kepada hamba-hambanya. Sebab itu jangan lupa kita selalu belajar untuk menerapkan husnuzon kepada Allah. Ini kok nggak fokus, ngapain? Coba pengertian husnuzon kepada Allah apa? Terus? Contoh husnuzon kepada Allah yang sudah kamu terapkan di dalam
kehidupan nyata. Nah gitu ya. Itu ya pembelajaran kita tentang berhusnuzon kepada Allah. Dari yang sudah kita jelaskan, ada yang kurang jelas dan mungkin ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang Ustazah akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Mungkin 3 kelompok saja ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan kerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan bersama. Ini kamu maju gabung sama temennya. Selanjutnya Ustazah akan membagikan kalian nomor-nomor. Jadi nomor ini ketika Ustazah menanyakan kelompok 1, pertanyaannya misalnya nomor 1, terus yang mendapatkan nomor yang sudah disebutkan dia yang menjawab. Jadi semuanya harus paham dengan pertanyaannya. Dikerjakan. Ayo diskusi bareng. Ya, satu-satu. Selanjutnya akan kita bahas bersama mulai dari kelompok 1. Yang lainnya harus mendengarkan. Untuk soal nomor 1 silakan dibacakan keras biar teman-temannya dengar. 1. Masalah pertanyaan di sini dan berdoa. Nanti orang ngomong nih. Aku sudah belajar dari Husnuzon dalam surah Al-Quran ayat 7. Yang benar. Lalu pesan apa saja yang sudah kamu pahami dari ayat tersebut tentang Husnuzon? Sekarang nomor 3 siapa? Ada nomor 3. Silakan dijawab. Yang satu ada Allah memerintahkan diperintahkan untuk menjauhi perasaan buruk. Dua perumpamaan menggunjing seperti memakan sebagai saudaranya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing. Sebagian prasangka itu dosa. Cuma perintah bertakwa kepada Allah. Iya, jadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya pesan-pesan yang terkandung. Yang pertama dilarang untuk menggunjing, lalu berprasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain dan bergosip. Dan pada akhir ayat tersebut diperintahkan untuk kita bertakwa kepada Allah. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan dibacakan soal nomor 3. Kita sudah belajar dari Husnuzon kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Lalu pertanyaan yang kamu pahami berdasarkan ayat tersebut tentang berhusnuzon kepada Allah? Silakan dijawab. Nomor 7 siapa? Tidak boleh berputus harapan kepada Allah karena janji Allah dalam menentukan apa yang belum terjadi. Oke, good. Sekarang kelompok 3. Soal nomor 2, silakan dibaca. Kata dan tak negatif kita semua orang selalu merasa mampu dengan orang lain. Sekarang nomor 12, siapa 12? Oke, silakan dijawab. Memang rasa negatif dalam hati dapat menyebabkan kesalahan dan Jadi selain itu ya, ketika harus dibenarkan dampak buruk dari seuzon kepada orang lain itu dapat menimbulkan konflik, lalu nanti hubungan pertemanannya nanti menjadi rusak. Jadi sekarang kembali menghadap ke depan. Duduk di tempatnya masing-masing. Harapan pernikahan semuanya. Jadi itulah ya pembelajaran kita hari ini tentang berhusnuzon kepada Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Ini, yang depan ini, kamu. Kamu.
Kita kan sudah belajar tadi tentang berhusnuzon kepada Allah. Terus berdasarkan pemahamanmu tentang pengertian apa pengertian dari berhusnuzon kepada Allah? Dari selalu berbaik sangka dan tidak berpikir bahwa Allah akan memberikan yang buruk bagi kita, tapi kita selalu berpikir bahwa semua sudah direncanakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, das. Kamu nak? Iya kamu. Contoh yang sudah kamu terapkan di dalam kehidupan nyata tentang berhusnuzon kepada Allah apa? Sudah benar-benar kamu terapkan nih. Good. Kamu nih hikmah dengan berhusnuzon kepada Allah apa? Berdasarkan pemahamanmu hikmahnya mendapatkan ketenangan hati. Terus yang lainnya dengarkan. Apalagi? Oke, cerdas, Insya Allah. Ada yang berani untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Oke, jadi ya kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwasanya berhusnuzon kepada Allah itu kita harus berprasangka baik, meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwasanya Allah itu akan menerima taubat hambanya, serta Allah itu akan memberi rezeki yang cukup bagi hamba-hambanya. Oleh sebab itu kita jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan kita mengingat nikmat Allah dan dengan kita selalu bersyukur akan memperkuat keyakinan kita bahwasanya Allah itu menyayangi hamba-hambanya. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkan berhusnuzon kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk pertemuan besok ya, kalian mempelajari karena kita akan melaksanakan